Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami haturkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta webinar Nasional Series ke-27 di hari ini Jumat 31 Oktober 2025. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan perkenalkan, saya Ulfa Zuryani, selaku moderator yang akan mendampingi selama sesi kegiatan berlangsung. Sebelumnya, Bapak Ibu hadirin, mari kita simak sambutan dari penyelenggara. Beliau adalah Dr. Arif Nur Muhammad Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Senang sekali kita bisa bertemu pada hari ini meskipun secara daring dalam webinar Nasional Series ke-27 dengan tema yang sangat menarik, yaitu tren riset pemuliaan padi, analisis bibliometrik untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kesehatan yang diberikannya, kita bisa berkumpul pada acara hari ini dan berdiskusi bersama. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Hamzah Solim dari Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Beliau adalah pemateri yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa padi merupakan tanaman yang menjadi sangat penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, riset pemulihan padi menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan kita di tengah perubahan iklim dan tantangan global lainnya pada saat ini. Melalui pendekatan bibliometrik, kita bisa melihat bagaimana perkembangan riset di bidang ini, siapa saja yang berkolaborasi, dan ke arah mana penelitian bisa kita bawa ke depannya. Jadi sesi hari ini diharapkan bisa membuka wawasan baru untuk kita mencari dan memantik ide-ide riset yang lebih menarik dan inovatif. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, dan kepada panitia yang bertugas pada hari ini, serta juga pemateri kita yang sangat luar biasa. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan memberikan semangat baru untuk kita semua dalam mendukung riset pertanian di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif Nur Muhammad Ansari. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mempersembahkan webinar dengan mengusung tema mengenai tren riset pemuliaan padi, analisis bibliometrik untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan, di mana webinar kali ini nanti akan berlangsung selama 2 jam ke depan, dengan kegiatan yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saat tanya jawab nanti Bapak Ibu dapat langsung raise hand atau drop pertanyaan Bapak Ibu di room chat, dan terakhir adalah dokumentasi serta penutup. Untuk itu, sebelum ke inti acara, izinkan saya untuk memberikan informasi seputar profil dari VRCBB. Baik, berikut merupakan profil dari Jalan Tengah dan VRCBB. Jalan Tengah, simple ways to be successful. Nah, layanan apa saja sih yang bisa Bapak Ibu dapatkan di Jalan Tengah? Yang pertama ada asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta, lalu layanan bioinformatika, statistika, serta digital kreatif. Tanya itu kita juga menyediakan layanan lab basah dan kering, ada lab bioinformatika, lab hispatologi, dan biologi molekuler. Dan berikut adalah kegiatan yang telah kita laksanakan, yang telah terlaksana ada private workshop,
Dan berikut ada VRCBB Masterclass ya, ini merupakan kegiatan unggulan kami yang kami adakan setiap bulannya. Dan seperti pada hari ini ada webinar nasional series, di mana hari ini telah menginjak webinar ke-27, di mana kami selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya, serta topik yang keren tentunya. Tak hanya nasional, kita juga melaksanakan internasional webinar. Berikut ini adalah webinar yang telah berlangsung ya. Dan berikut adalah lebih dari 1.000 klien yang dimiliki oleh Jalan Tengah dan VRCBB ya. Ada dari Ubaya, ITS, BRIN, Erlangga, Brawijaya, dan masih banyak lagi tentunya. Dan kita juga memiliki kolaborasi, partnership bersama SEMI, Editage, lalu NaraX, ICMLST, dan UNUSA, dan kepada jurnal swastia, Trends in General Medicine and Public Health. Dan berikut adalah website dari jalantengah.site. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi website kami untuk mengetahui lebih lanjut info terkait layanan dari Jalan Tengah seperti itu. Oke, selanjutnya. Dan kita telah mengupload lebih dari 500 scientific journal ya, pada Helian, Scientifica, Universitas Centarium, dan masih banyak jurnal yang lain. Dan Bapak Ibu bisa download PDF kami di jalantengah.site. Dan Bapak Ibu di sini yang belum join WhatsApp community kita bisa scan QR code berikut ya, karena setiap bulannya kita akan selalu memberikan informasi terkait webinar yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dan ini sosial media dari Jalan Tengah, LinkedIn dari Jalan Tengah, dan VRCBB. Dan berikut Instagram dari jalantengah.site dan vrcbb.id. Bapak Ibu sekalian bisa follow kami di kedua Instagram berikut ini, karena nanti akan berkaitan dengan door prize yang akan kita bagikan di siang hari ini. Seperti itu. Dan kita juga memiliki akun YouTube. Jadi Bapak Ibu jika kemarin-kemarin tidak mengikuti webinar, bisa tonton lagi webinar kami di YouTube dari Jalan Tengah seperti itu. Dan berikut adalah voucher yang akan kita bagikan pada siang hari ini, yaitu berupa potongan harga proofread atau translate senilai Rp250.000. Ini akan kita bagikan kepada 2 pemenang di siang hari ini. Caranya Bapak Ibu bisa membuat Instastory terkait kegiatan pada siang hari ini, dan jangan lupa tag kami di jalantengah.site dan vrcbb.id. Nanti dari pihak VRCBB akan kita pilih nih siapa saja Bapak Ibu yang berhak untuk mendapatkan voucher dari VRCBB seperti itu. Oke, baiklah. Bapak Ibu semuanya, untuk memberikan insight seputar topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, kami telah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Muhammad Hamzah Solim. Beliau merupakan seorang peneliti muda di Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Luar biasa. Dengan memiliki latar belakang pendidikan, Sarjana Biologi Universitas Negeri Medan, Magister Sains Biologi Universitas Erlangga, dan beliau juga memiliki keterampilan pada bidang teknik pemuliaan tanaman, teknik biologi molekuler, dan teknik kultur jaringan tanaman. Beliau juga memiliki prestasi dan mendapatkan beasiswa, yaitu ada beasiswa sarjana, beasiswa LPDP, studi pasca sarjana, dan beliau mendapatkan beasiswa Enzilto, yaitu program bahasa Inggris internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah New Zealand. Luar biasa. Beliau juga berpengalaman dalam berbagai event dan konferensi pelatihan internasional. Beliau mengikuti pelatihan regional Asia Tenggara tentang pemuliaan mutasi tanaman dan bioteknologi terkait dalam tanaman perbanyakan benih di Jakarta, Indonesia. Dan beliau juga mengikuti simposium ilmiah bersama Indonesia-Jepang di University Chiba, Jepang. Dan beliau juga mengikuti konferensi Biological Science Graduate University of Malaya, Malaysia. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sapa narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Hamzah Solim. Selamat siang Pak Hamzah. Ya, selamat siang Mbak Ulfa. Oke, luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, Bapak Hamzah kami persilakan untuk memaparkan materinya. Ya, baik, mohon izin untuk ditampilkan slide-nya. Oke, ikut. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi pada Jalan Tengah yang telah mengundang saya. Mungkin kira-kira
sebulan setengah yang lalu ya. Dan saya sebenarnya ini juga masih terus mendalami tentang analisis bibliometrik karena trennya sangat cerah ke depan dan banyak review atau sistematik analisis review yang bisa kita buat nanti, khususnya topik-topik yang menarik ya. Kalau dalam hal ini mungkin saya akan menyampaikan tentang pertanian atau tanaman padi seperti itu. Terima kasih atas undangannya. Nah, kita mulai saja. Jadi sebelum masuk ke tren riset pemulihan padi, saya ingin menyampaikan dulu apa itu analisis bibliometrik ya, dan komponen-komponen yang mungkin spesifik ya. Saya akan terangkan dan bagaimana kita melihat tren dari satu topik yang bersinggungan, misalnya antara peneliti A dan peneliti B, kemudian negara A, negara B, kemudian keyword ya. Jadi research keywordnya yang mana yang berhubungan, yang paling dekat, yang paling jauh, bahkan yang sering atau yang underexplored seperti itu. Bisa next? Ya, kita ketahui kalau secara istilah biblio itu artinya buku ya, metrik itu pengukuran. Kalau kita terjemahkan berarti itu adalah satu metode kuantitatif ya yang digunakan untuk menganalisis dan memetakan informasi dari berbagai publikasi seperti jurnal, proceeding, buku. Kemudian kita bisa memahami pola atau tren yang hubungan, misalnya kecenderungan setelah COVID ya, setelah COVID itu penelitiannya ke arah mana. Kemudian sebelum COVID itu bagaimana, seperti itu. Jadi tujuannya yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi tren riset. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan ya, senior-senior saya mungkin yang hadir di sini, adik-adik juga, kita bisa melihat topik riset yang kita punya dengan dibantu oleh analisis bibliometrik ini. Jadi kita tahu ini tren risetnya ini punya kebaruan, novelty, atau sudah banyak diteliti oleh orang seperti itu misalnya ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui peneliti institusi mana sih yang produktif ya, bahkan negara-negara mana. Lalu menganalisis kolaborasi ilmiah antar penulis, negara atau lembaga, lalu menemukan kata kunci utama tentang tema penelitian kita. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan di dunia pertanian ya, misalnya yang paling umum atau tentang pangan, tanaman padi, atau teman-teman misalnya ke tanaman kedelai, sorghum, cabai, dan seterusnya ya. Bahkan nggak spesifik hanya pertanian di tanaman, tapi juga di peternakan misalnya ya, di perikanan, bahkan engineering juga bisa dianalisis dengan bibliometrik seperti itu. Bahkan tujuan yang kelima adalah kita bisa mengevaluasi dampak penelitiannya melalui citasi seperti itu. Ya, next. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau sebenarnya bibliometrik itu tahun berapa munculnya gitu ya. Nah, itu 1970, saya search di Scopus Database. Jadi hanya satu keyword, itu bibliometrik saja, ada 39.000 lebih dokumen. Nah, itu dari seluruh ini ya, seluruh dunia. Tapi ini hanya dari satu source, maksudnya Scopus ya. Kalau Web of Science, kemudian PubMed itu ada lagi nanti. Artinya dari satu source ini udah 39.000 lebih, dan itu sejak 1970 untuk bibliometrik. Nah, ketika kita sandingkan dengan analisisnya atau bibliometric analysis, nah dia lebih spesifik lagi, berarti ada analisis di sana. Nah, itu ada sekitar 6.000 lebih paper. Yang terlama itu sekitar tahun 1998. Namun yang jadi kendala adalah analisis bibliometrik pada saat itu tidak menarik. Jadi monoton, kemudian hanya narasi, hanya ilustrasi yang manual, menggunakan mungkin software-software yang sudah sering digunakan ya. Kalau dulu itu namanya CorelDRAW ya dulu ya. Tapi sekarang udah lebih canggih. Bahkan akan kita tahu ada AI dan seterusnya. Nanti kita ke arah sana juga bersinggungan untuk bahas itu. Next. Ya, jadi untuk analisis bibliometrik pada saat ini itu sejak 15 tahun yang lalu ya, berarti tahun 2010 itu Fun and Waldman itu membuat terobosan terbaru. Mereka merilis ya dan membuat paper terkait FOSS-Viewer. Nah, FOSS-Viewer ini itu membantu sekali dalam analisis bibliometrik yang kita lihat mungkin ya teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu lihat di internet.
analisis bibliometrik itu sangat-sangat ini ya, interaktif gitu. Kita lihat warna-warna, kemudian tren dan seterusnya. Mungkin ada yang sudah pernah melihat di paper-paper atau di internet atau di seminar, bahkan belum sama sekali. Nanti kita lihat sama-sama di sini. Nah, Fund Enrollment ini memperkenalkan FOSS-Viewer ini. Artinya, misalnya source-nya dari Scopus Database. Nah, setiap kampus di Indonesia itu punya link, punya akses apa namanya, kan kalau berlangganan Scopus itu cukup mahal ya, bahkan miliaran. Untuk setiap kampus biasanya punya langganan untuk masuk ke akses Scopus dan mengeksplorasi jurnal-jurnal yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa ambil dari sana, kita ekstrak, ya, kita download sebagai CSV file, lalu kita masukkan ke FOSS-Viewer. Setelah itu nanti dia akan muncul visualisasi yang kita harapkan seperti itu, dan itu yang bisa kita analisis nantinya. Bahkan ini papernya ini si Fund Enrollment ini udah di-download 22.000 kali. Nah, artinya memang kalau misalnya nanti teman-teman Bapak Ibu semua membuat review atau bahkan artikel ilmiah tentang analisis bibliometrik, juga jangan lupa untuk mensitasi pendahulu ya, maksudnya penelitinya seperti itu. Next. Nah, FOSS-Viewer ini bisa di-download ya, open source, jadi ya gratis, free, nggak berbayar. Silahkan teman-teman Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Dia bisa memvisualisasi CSV file dari Scopus Database, Web of Science, PubMed dan sebagainya, itu menjadi yang lebih menjadi tampilan yang lebih menarik seperti itu. Next. Nah, ini di dalamnya FOSS-Viewer ya. Jadi itu ada 3. Yang atas itu create a map based on network data. Artinya jika sudah punya data jaringan siap pakai dari analisis software yang lain, kita bisa langsung pilih yang di atas. Kemudian yang tengah itu metadata dari publikasi ilmiah, misalnya dari Scopus tadi atau WOS ya, Web of Science. Dan yang ketiga misalnya itu ya, ada istilah-istilah penting yang sama yang sering muncul, nah itu bisa kita menggunakan yang di bawah apa namanya opsinya. Nah, kita sering itu menggunakan yang tengah, itu metadata dari, maksudnya menggunakan metadata yang bersumber dari Scopus. Kemudian yang ke bawah itu kita pilih read data from bibliometric database file. Selanjutnya nanti muncul select files, apakah nanti dari Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, atau PubMed ya. Nah, karena di sini kasusnya mungkin saya tampilkan yang dari Scopus, saya pilih Scopus. Next. Nah, sebelum ke arah lebih dalam spesifiknya, di sini ada 3 kategori penting yang ingin saya sampaikan benar-benar menjadi penekanan dari analisis bibliometrik menggunakan FOSS-Viewer. Jadi, analisis bibliometrik plus FOSS-Viewer, artinya memvisualisasinya bagaimana. Nah, kita pilih 3. Yang pertama, co-authorship, itu bisa menampilkan authors, bisa menampilkan organization-nya, dan juga countries atau negara-negaranya kan. Nah, kita hanya tampilin authors dan countries untuk co-authorship. Untuk type of analysis co-occurrence, nah ini juga yang ini yang paling vital, paling penting, karena kita melihat tren riset penelitian kita itu author keywords. Biasanya dalam paper-paper kan kita lihat ya, di bawah abstrak itu ada keywords dari author kan. Biasanya ada 4 keywords, kemudian 5 atau 6 dan sebagainya. Itu yang dilihat dari analisis bibliometrik ini. Next, yang pertama kita bahas yang co-authorship dan authors ya. Nah, ini di dalamnya FOSS-Viewer nih. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sudah mendownload FOSS-Viewer tadi, di dalamnya ada ini. Jadi pilihlah nanti co-authorship ya. Kemudian pilih authors. Di situ ada authors, ada organization dan countries. Kita pilih dulu yang authors. Lalu full counting, nanti dihitung semuanya. Lalu ada 25 kemunculan nama apa namanya peneliti atau penulis itu di dalam satu paper. Kalau misalnya di dalam paper itu ada 26 penulis atau authors, itu nggak dimasukkan. Karena kita batasin hanya 25 saja. Gitu. Tapi kalau mau ingin dimasukkan sampai 50, silahkan juga, nggak apa-apa. Ya, biasanya itu ada paper yang itu sampai di atas 50, 60, bahkan ada, tapi jarang. Ya. Nah, itu. Kemudian secara default, FOSS-Viewer itu menyeleksi hanya 5 threshold. 5 threshold itu maksudnya gini. Kemunculan si authors ini dalam paper-paper
itu minimal kita tentukan 5 kemunculannya. Berarti si authors ini atau peneliti ini memang kepakarannya di bidang itu sudah 5 kali muncul nih di Scopus gitu. Jadi kalau misalnya saya hanya baru 2 atau 1, itu nggak muncul. Kecuali kalau kita atur dari 5 ke 1, nah itu baru muncul. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pilih dari 5 yang tanda garis merah lingkaran yang saya lingkarin itu 5, kalau kita turunkan jadi 1 misalnya, maka 11.074 authors akan muncul semua. Tapi kita sulit untuk menganalisis nanti. Jadi kita coba default. Nah gini, nanti saya tampilkan juga di slide. Kalau misalnya 1 authors kemunculannya bagaimana gitu kan. Nah kalau 5 ini, kalau 5 kemunculan dari authors itu terlihat 295 noda atau notes nanti muncul. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada authors namanya Wang Mingming, Liang Zhengwei, Sharma gitu ya. Kalau kita lihat mungkin dari Cina ya, Asia Timur atau Asia Selatan, dari India dan seterusnya. Ya kita tahu kalau tren pemulihan tanaman padi atau pertanian memang Cina atau India luar biasa ya, karena penduduknya rata-rata memang konsumsi beras atau nasi seperti itu. Kayak Indonesia kan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang di bawahnya itu, yang Zhang Wei, yang Yong Chi-chung, Zhang Wei, itu kan ada 5 ya, artinya dokumennya cuma 5 itu kemunculannya. Jadi kalau 4 nggak akan muncul, karena kita sudah batasin 5, seperti itu. Nah, jadi kita lihat juga dokumennya, citationsnya, total link strength-nya bagaimana. Baru next, kita akan lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, kita bisa lihat nada-nada warna ya. Ini network visualization. Jadi ada klaster merah gitu ya, kuning, ungu, hijau dan seterusnya kayak warna-warni. Jadi bagaimana ini kita melihatnya? Ya, itu kita bisa lihat apakah di dalam klaster itu warna itu begini, apakah peneliti-peneliti ini saling berkaitan? Tentu saling berkaitan. Biasanya kalau yang ini misalnya kita lihat yang warna merah pudar ya, merah pudar itu ada Zhang, Chunchu, Chao, Zhu. Oh itu berarti satu afiliasi, istilahnya satu organisasi, satu negara ya, di Cina misalnya seperti itu. Jadi ada lagi yang di atas misalnya di India, bahkan ada yang lintas. Nah yang menariknya ini di bibliometrik itu ada yang lintas, artinya ada kolaborasi internasional yang dilakukan. Nah ini yang pertama dari network ya. Yang lebih menarik lagi, next yang kedua. Nah, ternyata kita bisa melihat di force viewer dari data metadata yang dari Scopus itu, kalau yang kuning itu tren terbaru. Maksudnya peneliti-peneliti muda atau yang baru muncul sejak mungkin di atas tahun 2018. Ya, peneliti-peneliti muda seperti saya, mungkin seperti rekan-rekan saya dan seterusnya, mungkin itu warna kuning ya. Atau belum hadir di sana. Jadi memang yang kuning itu yang baru muncul seperti itu. Kalau yang ungu justru itu udah di bawah 2010 ya, before 2010 ya, sebenarnya yang sudah lama senior atau yang ingin mencari supervisor mungkin. Nah, bisa lihat yang baik yang muda atau yang tua, bisa lihat dari sini juga ya. Nah, next. Nah, ini density ya. Kalau tadi itu overlay, ini density. Jadi di bibliometrik kita bisa lihat density-nya juga. Density-nya mana sih yang paling kuat, yang mana lemah. Artinya riset-riset tentang pertanian ini peneliti-peneliti mana saja yang kecenderungannya atau frekuensinya tinggi gitu ya. Ini yang pertama. Next. Nah, ini kalau 1, kalau tadi 5 ya kemunculannya. Nah, kalau 1 bagaimana? Maka 11.074 itu tercounting, maksudnya termasuk semuanya, seluruhnya. Kalau kita lihat dari yang terkecil itu berarti ada 2 dokumen. Mereka nggak ada yang 1 dokumen, ada 2 dokumen ini, 2 artikel ya. Next, hasilnya adalah seperti ini. Nah, sangat itu ya, seperti buih di permukaan air ya, atau busa seperti noda-noda seperti ini.
bisa sih kita lihat, kita masukkan dalam paper, tapi analisisnya agak rumit, agak sulit ya bagi kita karena terlalu banyak. Tadi papernya aja sekitar 6 ribuan seperti itu. Jadi kalau satu nggak kita batasin kemunculannya, jadi terlalu kecil. Next, bahkan kita lihat juga seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi terlalu banyak. Bagus sih memang, indah ya seperti itu. Cuman agak susah dilihat. Next, hampir sama seperti density-nya. Nah ini yang pertama ya. Next, ini co-authorship untuk authors. Bagaimana dengan co-authorship untuk melihat analisis countries atau negara-negara. Next. Nah, tinggal kita pilih di dalam Fosviewer itu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan sudah download, dilihat co-authorship, kemudian tadi kan authors jumlahnya, pilih countries, kemudian full counting, sama negaranya kemunculan di paper 25 misalnya, atau 10 atau 2 silahkan. Terus defaultnya 5, dari 115 negara, terlihat 55 atau tercounting itu 55 negara yang terlihat. Seperti yang tertampil ada Cina, ada Amerika ya, ada Australia. Kalau kita lihat ini apa namanya, negara-negara yang penduduknya konsumsi beras ya, tapi belum terlihat di Indonesia. Cuma nanti kalau kita lihat nanti di bibliometri satu lagi. Next, kemunculannya kalau untuk negara seperti ini. Nah, kalau misalnya nodanya nama dari negaranya itu besar, berarti kecenderungan atau frekuensi penelitian tentang pertaniannya tinggi. Memang Cina itu penduduknya 1 miliar lebih ya. Jadi, mereka rata-rata atau sebagian besar masyarakatnya mengkonsumsi beras seperti itu. Kemudian India, US ya, dan seterusnya. Nah, apakah noda seperti ini itu bisa kita atur? Bisa. Kita mungkin teman-teman atau Pak Ibu misalnya lihat, klik aja nanti di internet bibliometric analysis paper. Jadi ada yang muncul seperti ini, ada yang muncul seperti bulat-bulat gitu. Ya, jadi memang tergantung selera. Tapi tetap analisisnya harus bisa. Next. Ya ini yang seperti tadi ya, artinya negara kuning itu negara-negara yang baru muncul. Oh itu ada Indonesia ya. Nah jadi Saudi Arabia, Vietnam, Indonesia. Indonesia itu risetnya ya tergolong masih inilah, masih muda. Yang lainnya sudah tinggi gitu ya, udah mulai keluar works dan sebagainya, itu sudah mereka apa namanya mendahulu sebenarnya mereka lebih dulu gitu. Ya next. Ya lagi next. Ini yang kedua ya. Oke, sekarang kita masuk ke tren riset pemulihan padi itu sendiri. Nah, dari 1909 ternyata belum ada peningkatan sehingga tahun 90-an. Nah, artinya dulu kan penduduk dunia itu masih sedikit ya, masih rendah. Tapi semakin lama semakin tinggi, konsumsi beras juga semakin ini apalagi negara-negara tropis yang mengkonsumsi ini gitu. Jadi meningkat terus sampai 2025 saat ini ya. Itu bukan menurun ya, artinya itu masih terus berlangsung. Kita nggak tahu itu kalau melihat grafiknya sangat itu udah dokumen yang sudah terpublikasi sekitar 600. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat jurnal-jurnal, dari apa namanya Scopus database itu juga memberikan analisis seperti ini. Jadi paper-paper mana saja sih yang di topik kita yang bisa kita masukkan paper kita. Misalnya di sini International Journal of Molecular Science gitu ya. Kemudian Theoretical and Applied Genetics, EPTK, Frontiers, PLOS ONE, Scientific Reports. Ini semuanya Q1 nih, ya. Jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi dan apa namanya para peneliti itu cenderung masukkan ke paper di sini. Nah, next. Kalau kita lihat sebagai informasi saja ya, ini peta sebaran produksi padi di Indonesia. Kalau yang hijau seperti Aceh gitu ya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hijau itu produksinya tinggi padi. Kalau kuning itu sedang, kemudian yang merah rendah. Nah, kontribusi untuk Jawa aja ya, Jawa itu lebih dari 50%.
ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian lainnya Sumatera dan seterusnya. Jadi dari sini kita lihat dari 2018 sampai 2024 mana saja daerah-daerah yang berkontribusi terhadap pertanian, khususnya tanaman padi ya. Next. Kalau kita lihat next lagi, ya, next lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada produksi per juta ton ya. Misalnya 2018 sebelum COVID itu tinggi, 59 juta ton produksi tanaman padi. Tapi menurun sampai 2024 tahun lalu, terakhir itu sekitar 53 juta ton. Jadi ada masalah di situ. Jadi analisis bibliometrik bisa kita gunakan untuk hal ini. Jadi ada masalah nih di riset di topik yang ingin kita angkat, kita ambil, kita review ya paper-paper yang berkaitan. Cuman kan itu jumlahnya terlalu banyak di Google Scholar gitu ya. Saya nggak nyebutin Google Scholar dari tadi ya. Teman-teman atau Bapak Ibu misalnya yang belum punya akses di Scopus Database bisa menggunakan Google Scholar juga. Jadi diketik aja di internet Google Scholar, nanti banyak paper-paper di sana. Meskipun ada yang terindeks Scopus, ada yang tidak terindeks Scopus, banyak. Jadi repository dan sebagainya. Cuman untuk pengalaman membaca artikel silahkan. Tapi kalau yang sudah berpengalaman sekali, advance, biasanya menggunakan Scopus Database atau Web of Science. Nah, jadi timbullah masalah. Nah, sebelum mungkin menulis paper atau review, kita kan memulai satu research gap ya, atau research question. Mana ada permasalahan nggak? Sebenarnya di Indonesia juga banyak masalah. Saya ambil salah satu di pertanian saja. Pertanian, tanaman pangan itu banyak. Kemudian padi saja itu sudah menjadi masalah saat ini. Dan ini data dari BPS, ya, dari data dari Kementan. Maksudnya terjadi penurunan. Sementara tadi penduduk dunia atau semakin meningkat ya populasi kita. Terus luas panen juga menurun gitu, yaitu digantikan oleh alih fungsi lahan dan sebagainya. Next. Nah, di sini kita lihat dari subjek area misalnya agriculture itu mendominasi ya 38%, kemudian biochemistry dan lain sebagainya. Itu berarti ada pemulihan padi yang disandingkan dengan keilmuan yang lain seperti itu, misalnya molekuler, biokimia, kesehatan, bahkan juga kalau saya ingat itu ada senior saya yang sudah menghubungkan misalnya tanaman pangan dengan biofortifikasi atau gizi ya. Jadi biji padi itu atau tanaman padi itu bagaimana direkayasa atau dibuat untuk meningkatkan nilai gizinya, misalnya kayakan vitamin A, besi, zat besi dan seterusnya, untuk mengatasi ini ya itu yang masalah di Indonesia ya kekurangan gizi, busung lapar dan seterusnya. Kemudian tipe dokumennya. Nah, sini ini kesempatan kita untuk nulis bibliometrik. Jadi bibliometrik itu kalau kita nggak punya penelitian, nggak punya lab misalnya ya, hanya di kampus atau di rumah atau dimanapun, kita bisa menulis review di sini untuk riset di sini untuk bidang itu sekitar 1%. Jadi sangat-sangat itu ya prospeknya masih tinggi ini gitu. Nah, next. Nah, Indonesia ini kalau kita lihat ya, jadi penelitian tentang tanaman padi ini secara spesifik ya di Indonesia itu masih kalah sebenarnya dengan Cina, India, US, Jepang, ya, Filipina malah. Ya. Tapi juga kita lebih tinggi ya dari Vietnam, dari Thailand dan seterusnya. Kalau lihat dari data ini ya. Next. Nah, ini dokumen by affiliation. Nah, ini muncul nih ada IPB. IPB kita tahu ya, Institut Pertanian Bogor. Jadi banyak Bapak Ibu yang dari IPB atau mahasiswa dari IPB, teman-teman semua pasti paham kalau riset tanaman pertanian, kemudian tanaman pangan di IPB tinggi. Dan kemudian yang kedua di Kementan, yang ketiga baru BRIN. Nah, BRIN kan baru lahir dan bukan baru lahir sih, sebenarnya merger ya antara LIPI, LAPAN, BATAN, BPPT dan seterusnya. Ada UGM, kemudian ada IRI ya, dan seterusnya sampai U4. Nah, ini jadi di Scopus Database kita bisa lihat juga itu untuk analisis biometriknya. Jadi ada berdasarkan afiliasi, kemudian berdasarkan autorsnya. Di sini ada Pak Willy ya, Pak Willy, Bu Dewi, Profesor Purwoko dari IPB ya. Jadi kita bisa lihat
peneliti-peneliti senior atau yang sering meneliti ini. Dan kita bisa berkolaborasi ke depan. Meskipun beliau ini adalah orang yang sangat sibuk ya. Nah, seperti itu. Next. Nah, untuk country ini Indonesia tetap karena ini adalah spesifiknya negara kita, artinya ada mahasiswa-mahasiswa yang studi di Filipina, ya di Jepang, di Malaysia, Thailand, juga mengambil riset tentang tanaman padi. Bukan mereka tidak boleh riset tentang tanaman padi di negara orang, tetap boleh gitu. Ya, jadi ada beberapa teman saya yang dia itu juga risetnya tentang tanaman padi di negara luar, bukan hanya di Indonesia seperti itu. Jadi ini terindeks kok ini tren pemulihan tanaman padi di Indonesia kok muncul negara-negara lain seperti itu kan, seperti ada Filipina, Jepang, enggak. Jadi itu afiliasi dari paper-paper yang memang autorsnya itu dia lagi studi di sana seperti itu. Lalu untuk di Indonesia saja ternyata artikel yang terpublish itu sekitar 59% ya. Kemudian review itu baru 2%. Jadi sangat-sangat peluang terbuka sekali peluangnya untuk kita nulis atau kolaborasi analisis bibliometrik ya tentang khususnya ini ya tanaman pangan atau padi. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu semua punya topik penelitian lain silahkan, nggak apa-apa. Nah, nanti menggunakan analisis bibliometrik ini ya untuk melihat gap atau riset dan sebagainya. Nanti saya tampilkan juga jadi ada langkah-langkah di Prisma Method namanya itu, metode Prisma bagaimana untuk melihat atau mendapatkan paper-paper dengan metode mengarah ke sistematik literatur review ya. Nah, jadi kita nggak mesti baca ribuan paper, jadi cukup papernya spesifik saja, hanya 50 paper misalnya atau 100 paper seperti itu. Ya, next. Oke, ini ya keywordnya saya buat di situ adalah Oryza sativ bintang ya, terus ada tanda petik, kemudian ada plant breeding. Jadi kan judulnya dari ini kita kan pemulihan tanaman padi ya. Jadi saya buat keyword itu ketemu 5.967 dokumen dan paper terlama itu tahun 1909 ya tentang pemulihan tanaman padi. Next. Nah, tadi kan kita yang pertama kan sudah ditampilkan yang co-authorship authors, co-authorship countries, dan sekarang adalah co-occurrence keywords gitu. Nah, jadi yang ini kita fokus co-occurrence author keywords. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu semua lihat paper di bawah abstrak itu kan ada keywords, author keywords ya. Misalnya ada 5, 6 keywords. Nah, itu terbaca di sini. Nah, kita lihat di sini minimal satu kemunculan karena satu keywords itu penting ya. Jadi nggak 5 thresholdnya atau batasan yang kita buat, tapi satu kemunculan saja keywords itu sudah kita hitung seperti itu. Nah, muncullah di sini ada heritability, genetic diversity, rice, interculture dan seterusnya. Dan juga Scopus database itu kan ini base-nya adalah English ya, English language. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari itu pakai Google Translate juga nggak apa-apa. Jadi di Scopus database itu tidak ada yang bahasa Indonesia. Itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di Google Scholar bisa pakai bahasa Indonesia ya. Jadi ingin yang lihat paper di Scopus bisa di Google Translate dulu nanti baru dicari di sana. Next, kita lihat ini hasilnya. Nah, hasilnya ini kalau di Fosviewer noda atau poin yang besar seperti kalau kita lihat heritability, genetic diversity dan rice itu besar ya, nodanya bulatannya besar itu berarti frekuensinya sangat-sangat tinggi di situ. Frekuensi penelitiannya dari tahun ke tahun. Sementara yang kecil gitu itu kurang atau underexplored. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah riset yang mana yang harus dilakukan yang ingin memunculkan novelty atau kebaruan. Saya mungkin tahu analisis bibliometrik ini kurang lebih ya inilah udah explore mendalam ini dan 6 bulanan gitu. Jadi saya udah masukin ada sekitar 4-5 paper tentang analisis bibliometrik dan sekarang masih under review di jurnal yang lumayan. Kita berdoa saja mudah-mudahan tembus ya.
Dan saya itu melihat ada banyak kekeliruan. Jadi kekeliruan, oh dots-nya atau noda yang besar itu harus diteliti gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Yang noda besar itu justru kebaruannya sedikit. Kita lihat kecenderungan yang kecil-kecil itu, yang belum sama sekali dilirik orang dan tidak ada hubungannya misalnya antara satu keyword dengan keyword yang lain, itu peluangnya besar. Ya. Next. Nah, ini kita lihat yang kuning itu research keyword yang tentang pertanian pangan, tanaman padi ini yang 2024 ya ke atas. Kita lihat misalnya abiotic stress ya, yield yang di bawah itu, yang di bawah. Nah, Oryza sativa aja itu ini ya, apa namanya, agak hijau. Kemudian yang ungu sudah usang, sudah lama. Apakah boleh dimunculkan lagi? Boleh. Berarti itu ingin dieksplor kembali, misalnya tentang apanya, gitu kan, tentang molekularnya, tentang genetiknya dan seterusnya. Next. Nah, ini density-nya, kita melihat ya density-nya sama kata-kata atau keyword-nya dari sini lebih jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman misalnya mau menampilkan ini di dalam paper, boleh sekali. Asal di metode ya itu menampilkan caranya, makanya nanti dengan Prisma method ya. Nanti saya tampilkan sekilas Prisma method itu bagaimana, dan nanti bisa nulis paper berdasarkan itu. Ya, dari kata-kata ini kita bisa lihat mana sih tren yang bagus untuk kita teliti atau untuk kita review. Ya, beda ya Bapak Ibu ya, misalnya teman-teman ingin meneliti berarti itu jatuhnya nanti research article. Tapi kalau ingin melihat kecenderungan tren atau pola atau gap ya yang ingin dijawab atau ingin memberikan solusi atau metode yang baru, itu literatur review atau papernya review dalam bentuk review. Next. Nah, jadi boleh kembali Mbak, next. Sebelumnya. Nah, di sini saya coba fokuskan di rice breeding. Mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa melihat ya. Saya fokuskan di rice breeding di bawah heritability. Kalau kita sorot di sana nanti di dalam Force Viewer di rice breeding, fokus di sana. Nanti dia akan muncul seperti ini. Next lagi. Next. Nah, munculnya seperti ini. Inilah salah satu cara kita atau tools kita, rahasia kita untuk melihat trennya, untuk meneliti atau membuat review. Jadi misalnya rice breeding itu bersinggungan dengan apa? Kalau di atas itu dengan yield, dengan interculture, kemudian yang kanan dengan amylose content, genetic by environment, kemudian stability, macam-macam ya. Ingat aja kalau yang ungu berarti itu under sudah lama. Maksudnya yang under explore itu yang kecil, yang buletannya itu sangat-sangat besar peluangnya. Diteliti seperti itu. Kalau yang besar, itu sudah sering atau frekuensinya terlalu banyak. Kalau dia garisnya itu pendek, berarti itu keterkaitannya sangat-sangat dekat ya. Kalau jauh, itu agak jauh. Bagaimana caranya supaya sesering mungkin penelitian ini dilakukan atau direview seperti itu. Ya, next. Nah, ini yang saya bilang tadi Prisma Method ya. Jadi ingin Bapak Ibu atau teman-teman semua yang baru misalnya atau yang sudah lama mungkin sudah paham. Ini ada Prisma Method, ya, ada di internet juga, gratis, free ya, bisa digunakan dengan identifikasi dari paper yang ada di Scopus misalnya ya, atau di Google Scholar. Kemudian kita screening, dimasukkan di identifikasi seperti itu. Nah, ini dari misalnya identifikasi apa kata kuncinya. Jadi ini yang penting untuk buat review ya, review sistematik, review kita misalnya ditanya oleh reviewer ini mana kata kuncinya dan seterusnya gitu. Jadi kita lihat di sini records identity form, kemudian screeningnya apa yang ingin kita keluarkan, kita exclude gitu ya. Apakah exclude-nya kita batasin hanya untuk scope misalnya penelitian di sini saja gitu, bisa semuanya. Jadi ini bantuannya Prisma Method. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu. Analisis bibliometrik kita gunakan CSV filenya, lalu Force Viewer, lalu yang ketiga adalah Prisma Method. Nah, untuk menulis sebuah review. Apakah untuk artikel bisa juga digunakan? Bisa, sangat bisa. Karena
dalam menulis paper artikel kan ada discussion ya, ada pendahuluan dan ada discussion, dan itu banyak mensitasi paper-paper yang bagus-bagus seperti itu. Nah, ya, jadi itu yang mungkin sebagai insight baru, atau mungkin ini pendalaman, dan juga nanti kita bisa sharing-sharing diskusi setelah ini. Tim Jalan Tengah memberikan waktu yang cukup panjang, bahkan nanti kalau misalnya ingin bertanya atau memberikan topik, kalau misalnya topik saya bukan dari pertanian, dari luar misalnya, dari engineering, dari teknik, atau dari mana, bisa pasti bisa ya, karena tools-tools sekarang ini luar biasa, apalagi kalau misalnya kita sandingkan dengan AI ya, seperti AI, kemudian Space, terus yang paling populer adalah ChatGPT ya. Nah, cuman hati-hati, ChatGPT biasnya terlalu tinggi, terlalu besar, jadi harus kita humanize, maksudnya hati-hati. Jadi tetap kita baca berulang kali, jangan sampai nanti kasusnya seperti ya kejadian saat di mana-mana seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, selebihnya mungkin diskusi santai saja. Next, mungkin yang ingin nanti tanya-tanya atau kolaborasi, follow up untuk nulis nanti ke tim Jalan Tengah saja. Tapi kalau ingin tanya yang terkait saya atau seterusnya, nanti kita bisa koordinasi, diskusi santai saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Hamzah atas pemaparan materinya. Sangat jelas sekali ya, Bapak Ibu hadirin. Dan saat ini kita telah memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab, dan Bapak Ibu bisa raise hand atau drop pertanyaan di room chat seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand untuk langsung berdiskusi dengan Bapak Hamzah. Atau sedang mempersiapkan pertanyaannya ini Mas Ian. Silakan. Oke, ini ada yang raise hand dari Saudara Agus Muji Santoso. Silakan nyalakan mic-nya dan kameranya. Selamat sore. Halo? Selamat sore, Saudara Agus. Oh, belum terdengar ya? Selamat sore. Bisa dinyalakan mic-nya? Halo, suara saya bisa diterima? Halo? Bisa. Oh iya, iya. Silakan. Mohon maaf, jaringannya kurang mendukung ini. Oke, Oh, gini. baik, terima Iya. kasih. Ini materinya sangat menarik nih. Kebetulan saya juga sedang di pemeliharaan tanaman. Apakah boleh dikatakan dengan teknik bibliometrik ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk apa ya, semacam mengembangkan roadmap penelitian kita begitu ya Mas ya? Ya, ini sharing saja menurut panjenengan gimana gitu. Karena melihat tadi hasil yang yang disampaikan, kita bisa mengungkap mana topik-topik yang masih jarang untuk explore sehingga kita bisa exercise lebih lanjut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya publikasi yang kita entry-kan, yang kita masukkan, ternyata tidak memenuhi tidak memenuhi kriteria, misalnya papernya mungkin sudah tidak. Jadi gini, banyak paper yang kita masukkan, tapi ternyata dia sudah discontinue Scopus atau apa, itu gimana ya? Saya belum dapat gambaran apakah masih relevan gitu ya, ataukah paper yang saat itu masih tercover oleh Scopus, tapi pada saat kita analisis, mau kita analisis per real time hari ini, cut off hari ini, ternyata dia sudah discontinue begitu,
masih memungkinkan apa enggak ya. Sementara itu terima kasih, materinya sangat bagus. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Hamzah, bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Agus ya. Jenengan dari mana Mas? Saya dari Prodi Pendidikan Biologi UNP, Mas Hamzah. UNP Padang. Bukan, Kediri, Oh, Kediri. Jawa Timur, iya. Ya. Iya. Jadi pemilihan tanaman apa di sana Mas? Saya kebetulan tanaman obat, biokimia Obat ya. lebih ke, iya, S2 iya. saya tentang tanaman obat, tentang ginseng Jawa. Nah, Loh, sama Mas, oh saya ya, talinum, jenengan juga talinum. Talinum paniculatum ya. Oke. Iya, sama. Cuman saya di Erlangga. Nah, jadi dulu tuh saya memang nggak paham ya tentang analisis biometrik ini. Apakah ini bisa menjadi tools ya bagi misalnya Mas Agus ingin meneliti lebih dalam tentang pemulihan tanaman obat ya, sangat-sangat bisa Mas. Jadi misalnya di UNP Kediri itu mungkin jenengan bisa tanya ke apa namanya petugas perpustakaannya. Biasanya mereka punya akses ke Scopus database. Lalu jenengan bisa extract CSV file dari Scopus database itu. Lalu bukan melihat papernya satu-satu, tapi download lagi yang post viewer tadi yang ini yang saya tampilkan. Terus dilihat trennya seperti apa. Kalau misalnya jenengan ingin penelitiannya itu yang terbaru, yang ingin memunculkan novelty, carilah nanti noda-noda atau buletan yang kecil-kecil, ya. Atau yang belum tereksplor banyak di sana ada. Kalau yang nodanya besar atau buletan yang besar itu terlalu sering penelitiannya itu, sehingga nggak ada gap ya. Bisa sih untuk meliti itu. Misalnya gini, masnya misalnya mau fokus ke tanaman talinum ya, talinum ini besar nih, talinum. Kemudian dia besar, kita ingin meliti ini. Terus ada garis ya, garis ke kemana, ke kanan, ke kiri, ke apa itu. Terus dia ke noda yang kecil gitu, noda kecil misalnya tentang saponin ya, tentang saponin atau alkaloid atau apa terpenoid dan sebagainya, itu masih under explore nih. Nah, jenengan tampilin ini, terus lihat papernya, bisa di download di situ, lihat papernya, lihat lebih dalam. Nah, itu bisa menjadi kayak research question ya, research gap. Ini under explore dan sumbernya memang valid karena kan dari Scopus database gitu, bukan dari Google Scholar atau dari internet atau dari blog, bukan. Memang kan para peneliti ini fokusnya masuk untuk ngejar Scopus saja gitu, termasuk saya seperti itu. Itu maksudnya yang pertama. Jadi bisa melihat tren atau peta dari penelitian kita. Misalnya tadi kan saya tanaman padi ya. Nah, saya berubah tuh. Jadi S1 tanaman hortikultura tentang, S2 tentang tanaman obat, kemudian di BRIN sekarang itu tentang tanaman pangan. Ya, gitu. Ya, artinya apapun yang ingin diteliti, misalnya teman-teman semua, Bapak Ibu semua punya riset topik tertentu khusus, bisa mencari itu. Dan mungkin follow up nanti bisa tanya-tanya ke tim admin di Jalan Tengah, nanti bisa dibantu seperti itu. Ya. Saya siap kok nanti berkolaborasi kita dan sebagainya ya. Nah yang kedua Mas, misalnya sudah expired itu kadaluarsa ditarik di Scopus database, itu bisa kita lihat kok. Dia ini masih terindeks ke Scopus atau enggak. Kalau enggak, ya udah kita abaikan. Nah, apakah ada? Ada, banyak. Jadi ada paper-paper itu tujuannya mencari uang gitu. Jadi publisher-publisher ada yang tujuannya mencari uang gitu kan. Apalagi predatory journals, hati-hati ya semua ya, Bapak Ibu semua hati-hati. Predatory journals itu artinya jurnalnya ini internasional, ya. Terus ingin publishnya di sini, kita di email tuh kayak scam. Ya. Spam lah, spam banyak gitu. Terus publish gitu dalam waktu seminggu 2 minggu ya. Tapi nggak terindeks Scopus, nggak terindeks WO Science, nggak terindeks kemana-mana. Akhirnya ya jadi ini jurnal yang tidak bisa disitasi dan tidak bisa dilihat orang banyak. Bisa sih disitasi, cuman validnya itu ya, reliable-nya itu nggak kuat. Jadi kita pilih aja jurnal yang Scopus yang memang bagus, apa namanya, yang masih valid ya, tidak expired, dan juga
apakah paper bibliometrik kita itu bisa dimasukkan ke Scopus? Bisa. Nah, nanti jenengan bisa cek di sana, cari nanti bisa apa namanya celah-celah lah yang ada, gap-gap yang ada seperti itu. Itu Mas Agus mungkin memenuhi atau bisa menjawab ya. Oke Mas, terima kasih. Sudah Sama-sama. terjawab. Iya. Oke, terima kasih kepada Mas Agus Muji atas pertanyaannya. Dan silakan untuk Bapak Ibu yang lain bisa langsung raise hand atau drop pertanyaan di room chat. Silakan, siapa yang ingin bertanya lagi? Monggo, waktu kita masih lumayan banyak. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk buat Instastory terkait kegiatan pada sore hari ini. Dan jangan lupa tag di akun jalantengah.site dan vrcbb.id di Instagram. Nanti bagi 2 orang pemenang dengan story terbaik akan kami berikan voucher, yaitu senilai Rp250.000 untuk proofread dan translate. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa raise hand. Dan ini Pak Hamzah ada yang bertanya di room chat ya. Mohon maaf, tadi untuk aplikasi yang digunakan apa saja? Ini dari Saudara Meta Rizky. Ya, oh Kak Meta, ya, sebenarnya saya kenal. Jadi itu aplikasinya ini Meta. Sumber ya, pertama itu Scopus Database. Apakah bisa dengan Google Scholar? Bisa. Asal kita ada software bantuan lain untuk mengekstrak data-data yang ada di Google Scholar. Tapi kalau yang Scopus bisa otomatis. Jadi langsung kita download sesuai kata kunci ya, misalnya tentang penelitian A ya. Keywordnya ini, kemudian ada paper, ada 100 paper atau 200 paper, itu download, tapi bukan download papernya, download metadata dalam bentuk CSV file. CSV file itu yang dimasukkan ke FOSS-Viewer. Jadi pertama adalah Scopus Database, yang kedua FOSS-Viewer. FOSS-Viewer itu nanti bisa download di internet. Yang ketiga adalah Prisma Method. Prisma Method nggak perlu download, ada di internet langsung, kita bisa pakai di situ. Jadi cukup 3 itu udah bisa apa namanya buat paper review. Sebenarnya ada satu lagi untuk membersihkan data-data atau mensinkronkan yang lebih valid ya, gini, menyandingkan FOSS-Viewer dengan OpenRefine. OpenRefine itu sebenarnya saya bisa tadi menampilkan, cuma terlalu banyak, jadi nggak cukup waktunya. Saya ikut workshop bukan workshop sih. Saya memberikan kredit ke rekan saya yang sedang menempuh master ya di Sheffield. Itu dia tim perpustakaan di BRIN. Terima kasih, saya kredit dengan beliau. Jadi saya itu setiap minggu 2 jam latihan dengan dia bibliometrik ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi ada OpenRefine namanya. Tapi itu nanti aja. Intinya Scopus Database itu dulu ya. Kalau nggak punya bisa Google Scholar. Kalau nggak punya ada lagi, tapi jangan dari internet, jangan dari blog ya. Itu. Kemudian download FOSS-Viewer, ikutin aja petunjuknya, banyak di YouTube ya, banyak, itu aja YouTube di situ. Nah, cuman menganalisisnya secara garis besar adalah pilih noda-noda node yang kecil, yang ini sepertinya jarang diteliti atau frekuensinya rendah. Jadi novelty-nya banyak di situ. Atau juga pilih yang besar, noda atau node-nya seperti tadi misalnya. Tapi metodenya yang terbaru apa nih? Mungkin metode dari pemulihan tanaman itu kan kayak menyilangkan kan bunga jantan dengan bunga betina, kan seperti itu. Terus saat ini saya di BRIN itu mutasi dengan sinar gamma. Ada lagi transgenik ya, itu molecular engineering dan seterusnya. Apakah ada metode baru? Ke PCR. Nah, PCR itu polymerase chain reaction itu dulu yang konvensional, terus sekarang bahkan ada yang digital PCR ya, dan seterusnya. Jadi berkembang, kita lihat itu dari paper terbaru. Nah, dari situ. Jadi lihat dari analisis bibliometrik, ketahuan nih. Jadi itu tadi ya, bisa download FOSS-Viewer sama Prisma langsung di website. Gitu, Kak Meta. Oke, itu tadi jawabannya ya Kak Meta ya.
Oke, Bapak Ibu yang lain bisa raise hand untuk bertanya, silakan. Karena waktu diskusi kita masih banyak. Pak Hamzah, saya kan awam ya di bidang ini, dan ini menurut saya menarik ya. Saya ingin bertanya nih Pak, untuk riset pemulihan padi ini, apakah dapat membantu ya nantinya dapat meningkatkan hasil panen untuk para petani? Seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Ulfa. Jadi Iya. analisis bibliometrik ini kita bisa melihat salah satu tren ya, tren atau pola. Jadi kalau misalnya di satu daerah, tadi kan kita lihat peta ya, peta di Indonesia tadi itu, mohon maaf, misalnya kita lihat peta, ini warna merah nih, warna merah berarti produksi padi rendah kan di sana, nah rendah. Terus kenapa varietasnya mungkin nggak bagus gitu. Nah, kita bisa lihat trennya dari analisis bibliometrik, mana varietas unggulan yang cocok ditanam di tanah atau lokasi itu. Jadi dua nih, analisis bibliometrik tentang kondisi tanah, terus analisis bibliometrik tentang produksi padinya itu sendiri. Jadi kan varietas sekarang tuh banyak. Ada varietas dari padi sawah, itu kayak Ciherang, IR64, dan sebagainya. Ada juga namanya padi gugu. Padi gugu itu padi yang nggak di sawah, tapi dia di tanah biasa, di kebun. Cuman produksinya cuma sekitar 4 atau 5 ton per hektar. Bahkan mungkin lebih rendah ya. Kalau yang padi sawah itu 7 sampai 8 ton ya. Kalau yang mutan bisa sampai 7-8 ton, bahkan lebih. Hibrida lebih tinggi lagi, bisa sampai 9-10 ton. Cuman pada hibrida ini agak susah gampang gitu. Jadi dari tren ini kita bisa menyimpulkan satu tren, terus kita bisa sosialisasikan apakah itu ke petani, apakah ke media, bahwasanya ini kecenderungannya dari tahun ke tahun seperti ini gitu. Pilihlah varietas yang seperti ini yang tahan, misalnya di daerah Kalimantan tuh produksinya rendah karena di sana rawa-rawa, jadi yang tahan padi rawa seperti itu Mbak. Mungkin. Oke, berarti untuk setiap daerah ada jenisnya masing-masing begitu ya, Pak ya? Baik, oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi yang raise hand dari Bapak Ananda Unan. Silakan Bapak, bisa di open mic. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini izin bertanya, sebenarnya saya bidangnya bukan pertanian ini Mbak Ulfa, Mas Hamzah, cuman saya menarik tadi ilmunya mengenai bibliometrik itu. Nah, kira-kira Mas Hamzah, apakah aplikasi bibliometrik ini bisa kita gunakan untuk mempublikasi satu paper tersendiri gitu? Misalnya kalau saya nih sekarang lagi nyoba-nyoba belajar mengenai meta analisis, tapi memang saya masih awam nih. Nah, ini sama nggak atau apa sih bedanya meta analisis ini dengan bibliometrik ini? Terima kasih Mas Hamzah. Baik, silakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih Mas Nanda ya. Jadi bibliometrik itu kan dapatnya metadata, bukan meta analisis, tapi metadata dari paper-paper. Ya, meta analisis sebenarnya ada satu kategori lagi nih, gitu. Itu ibaratnya gini. Ini research article, di sini research article, kemudian di sini review, di sini meta analisis nih. Meta analisis itu tinggi. Jadi review ini termasuk di sini bibliometrik di situ. Nah, dari bibliometrik ini misalnya dari 1000 paper, kita bisa kerucutkan dapat misalnya 100 paper. 100 paper yang relevan, ada 50 paper. Nah, 50 paper ini di meta analisis kan. Jadi meta analisis itu ngelihat effect size-nya. Effect size-nya itu kecenderungan dari 50 paper ini misalnya dia itu menggunakan 1 atau 2 kontrol yang seragam. Misalnya gini, dalam 50 paper pertama sampai paper ke-50 itu sama-sama menggunakan satu kontrol. Satu kontrol tuh di treatment ya, di treatment. Misalnya tanaman padi. Di paper paper 1 sampai paper 50 sama-sama menggunakan kontrolnya adalah padi Ciherang misalnya. Padi Ciherang atau pupuk nitrogen NPK, semuanya itu NPK. Jadi kita lihat efek size-nya dari satu paper sampai paper 50 itu. Ternyata 25 paper mengatakan ini signifikan. 10 paper tidak signifikan. 15 paper tengah-tengah gitu.
Nah, jadi dari sini kita bisa kasih kesimpulan. Sebenarnya mungkin ya itu banyak faktor lah. Ada faktor biotik, ada faktor abiotik, terus faktor human error juga bisa. Paper si A bilangnya ini kok signifikan, paper si B tidak signifikan. Makanya saya bilang tadi, ini Mas Nanda, mungkin Mas Nanda ini partner saya, jadi maksudnya partner dulu S1, S2 udah beda, kuliahnya di IPB, saya di UNER, S3 udah dia lagi di Jepang. jadi yang apa namanya di sini tuh research article, penelitian kita di lab atau di lapangan. Yang kedua itu review itu agak tinggi. Yang ketiga itu, nah itu meta analisis, itu yang memang benar-benar kelasnya tinggi gitu. Itu sih Mas Nanda. Ya, tapi bisa nggak ini digunakan juga sebagai salah satu tools dalam meta analisis, atau memang meta analisis itu beda lagi nih toolsnya yang digunakan? Bisa Ya. Jadi ada paper terbaru dari tadi kita lihat itu yang pemulihan tanam padi, ada namanya Pak Willy dari IPB. Pak Willy atau Prof Bambang saya lupa. Beliaunya itu ini Profesor Anuraga masalahnya dari ya. Nah itu ahlinya beliau meta analisis. Hybrid. Jadi kadang mengkombinasikan antara analisis dengan meta analisis seperti itu. Bisa sendiri ya. Jadi bibliometrik itu bisa dengan systematic literature review, bisa dengan research biasa murni, juga bisa dengan meta analisis tadi gitu. Sebenarnya juga buku-buku atau misalnya tesis, disertasi, bahkan skripsi ya, Bapak Ibu teman-teman ada di semua, itu kan untuk nulis bab 2 literatur pustaka ya, kajian pustaka itu juga butuh banyak-banyak tulisan paper, artinya yang relevan itu bisa menggunakan tools analisis bibliometrik seperti itu. Gitu Mas Anda. Siap. Terima kasih nih Mas Hamzah, Mbak Ulfa. Saya japri nanti untuk belajar lagi ya, Mas Hamzah. Jangan gitu lah. Baik, makasih. Ya, terima kasih Mas Nanda atas pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu, ada info bahwa Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan fasilitas webinarnya. Nanti untuk itu paling lambat 1 minggu ya setelah kegiatan ini berlangsung, seperti itu. Dan ini Bapak ada pertanyaan dari Intan, izin apakah bisa meminta slide materinya ya? Apakah boleh ya Pak? Boleh. Okay, kalau itu lebih lanjut misalnya ingin riset tentang apa, bisa juga divisualisasikan dengan analisis bibliometrik gitu. Misalnya kalau sama ya, misalnya penelitian dengan saya, misalnya pertanian atau tanaman pangan, bahkan tentang padi misalnya, pengen itu bisa kolaborasi gitu. Nah, luar biasa itu ya Mbak ya. Terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak dari Imam Lia. Izin bertanya Pak Hamzah, untuk minimal pencarian keyword tiap pencarian agar sustainable dalam pembuatan artikel Scopus minimal berapa ya Pak? Seperti itu. Iya, jadi di Scopus itu mungkin ini ya, kita bisa lihat tidak terbatas yang bisa kita buat atau kita ketikkan keywordnya, research keywordnya. Tapi yang paling umum itu cukup minimal itu dua keywords. Misalnya tadi saya buat di situ padi atau Oryza sativa, dan riset kedua adalah plant breeding. Nah, itu saja sudah sampai sekitar berapa paper tadi? 3.000 paper. Kalau riset keywordnya kita tambah misalnya jadi 3 atau 4, itu lebih sedikit nanti munculnya, lebih spesifik gitu. Saya pernah coba-coba itu misalnya riset keyword pertama adalah padi, dalam bahasa Inggris misalnya ya rice gitu, or Oryza sativa ya, or Oryza dan seterusnya. Terus riset kedua plant breeding, ya kan? Kemudian or rice breeding, or breeding, ya gitu. Nah, itu riset kedua. Yang riset keyword ketiga, karena saya lebih ke abiotic stress, misalnya salinitas, saya buat salinity, or salt tolerance, or salt stress gitu. Nah, muncul itu hanya sekitar 500-an paper. Apakah bisa dianalisis bibliometrik? Bisa. Justru saya lihat itu sangat-sangat spesifik, dan bagi saya itu dari peta itu saja itu udah bisa banyak ide gitu. Idenya bisa banyak sekali. Apalagi saya tambah misalnya riset keempat, molekular
molecular work atau genetics atau engineering dan seterusnya, mungkin nggak 500 paper, mungkin sekitar puluhan paper saja gitu. Jadi bisa Mbak Thomas, nah itu, jadi bisa, research keyword itu nggak ada batasan, mau 10 bisa, 20, cuma nanti khawatirnya habis, minimum 2 research keyword udah oke, 3, 4 udah bisa. Dan itu jangan lupa di copy dan dimasukkan ke metode gitu. Oke, seperti itu ya Pak Hamzah ya. Dan itu Saudara Imam Lia ini perempuan atau laki-laki ya? Tadi sudah dijawab oleh Pak Hamzah. Dan Bapak Ibu, karena masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau drop pertanyaan. Dari Imam Lia, terima kasih informasinya Pak Hamzah. Ya, sama-sama. Oke, luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Dan kami ulangi ya, untuk fasilitas nanti Bapak Ibu bisa dapatkan paling lambat 1 minggu setelah kegiatan ini berlangsung. Atau mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sudah paham. Atau dari Pak Hamzah mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada mungkin Bapak Ibu yang masih belajar nih mengenai pemulihan padi. Seperti itu. Ya, jadi saya ingin menyampaikan sedikit aja, Mbak. Artinya teman-teman sekalian semua, saya paham sudah meluangkan waktunya kan di sini. Dan ada keinginan, interest untuk mendalami, ya kan? Mendalami, misalnya topik kita itu, mungkin ada yang tertarik di analisis biometriknya, ada tertarik di pemulihan tanaman padinya. Tanaman padi, karena saya backgroundnya tanaman padi, artinya topik yang saya angkat bidang saya, analisis biometrik. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua itu bidangnya apapun, per orang pasti punya pemikiran atau ide atau topik yang ingin dibahaskan gitu ya. Silahkan, jadi silahkan dieksplor, buat aja ini 2 atau 3 research keywordnya. Keyword itu kata kunci ya, kata kunci yang penting di situ. Terus masukkan ke Scopus database. Nah, kalau misalnya agak susah-susah nanti bisa dibantu sama tim jalan tengah. Seperti itu. Jadi apa namanya? Dari situ muncul ide untuk misalnya Bapak Ibu nggak punya akses lab ya, nggak punya akses di mana-mana, tapi ingin nulis gitu, ingin nulis buku, ingin nulis paper, meskipun nggak paper internasional, paper Sinta, yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu, di Indonesia, tetap bisa, dalam bahasa Indonesia juga bisa. Nah, buat review tentang satu masalah, satu isu, itu bisa. Siapapun, satu orang akan bisa nulis lebih dari 1 paper, gitu. Jadi itu saja sih pesan saya. Jadi setiap orang tuh bisa publikasi, bisa nulis gitu ya, bisa nulis, bisa pakai AI, ChatGPT dan seterusnya. Cuma kembali lagi ditambahin data-data yang valid, data-data penting, tabel, grafik dan seterusnya, supaya nggak hanya narasi seperti itu. Itu sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamzah atas pesannya ya. Dan untuk Bapak Ibu, silakan untuk untuk fasilitas ya, seminggu setelah ini akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, serta nanti Bapak Ibu yang menginginkan slide materi dari hari ini bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Baiklah, sepertinya ini sudah masuk ke penghujung acara ya, Pak Hamzah ya. Dan saat ini kita telah masuk pada sesi dokumentasi dan penutup. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian bisa open kamera untuk kita sesi dokumentasi. Saya tunggu 1 menit. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa untuk open kamera. Dan persiapkan senyum yang terbaik di sore hari ini. Oke, untuk operator siap ya untuk di take gambarnya. Oke, Mas Farezi bisa open kamera. Dan yang lainnya, Bapak Agus Muji Santoso. Oke, luar biasa. Baik, saya hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Baiklah, terima kasih untuk kepada para peserta webinar nasional series kedua